Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kita mau bedah tuntas. Bukan cuma apa itu Ramadan, tapi lebih ke kenapa bulan ini bisa begitu transformatif. Kita mulai dari fondasinya dulu. Ramadan itu kan bulan ke-9 di kalender Hijriyah, di mana puasa itu jadi kewajiban. Tapi ini kan lebih dari sekadar nggak makan dan minum ya. Jauh lebih dari itu. Anggap aja ini semacam kalibrasi ulang spiritual tahunan gitu. Sesuatu yang Anda garis bawahi itu penting sekali. Statusnya sebagai bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Ini bukan deskripsi puitis loh, ini premis utamanya. Premis utama ya. Iya, selama sebulan ini kondisinya itu dibuat ideal banget untuk perbaikan diri. Nah, saya penasaran soal kondisi ideal ini. Catatan Anda menyorot dua hal besar, turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Apa ada hubungan sebab akibat di sini? Apa Lailatul Qadar itu istimewa karena Al-Quran turun saat itu? Pertanyaan yang bagus sekali. Keduanya itu saling terkait erat. Lailatul Qadar jadi puncak karena peristiwa wahyu pertama Al-Quran turun di malam itu. Jadi peristiwa itu yang mengukuhkan statusnya. Oh, oke. Dan frasa lebih baik dari 1000 bulan itu bukan cuma angka loh. Bukan cuma angka maksudnya. Coba bayangkan, itu lebih dari 83 tahun, itu kan satu masa hidup manusia. Wow, iya juga ya. Secara psikologis, ini menciptakan sebuah puncak spiritual dalam setahun. Satu malam ibadahnya bisa melampaui ibadah seumur hidup. Jadi ini semacam suntikan harapan dan motivasi yang luar biasa ya, terutama di 10 malam terakhir itu. Tepat. Dan semua atmosfer ini, pintu sorga dibuka, setan dibelenggu, ini jadi panggung untuk aksi nyata, kan? Ini membawa kita ke bagian praktisnya nih, amalan-amalan utama. Ada puasa, sholat tarawih, tadarus, sedekah, dan iktikaf. Betul, dan kalau kita tarik benang merahnya, ada tema pemutusan dan penyambungan yang kuat di sini. Pemutusan dan penyambungan. Menarik. Gimana itu? Gini, puasa itu memutus kita dari ketergantungan fisik. Oke. Untuk menyambungkan kita dengan rasa empati dan kesabaran. Sholat tarawih dan tadarus itu upaya intens untuk menyambung kembali dialog dengan Tuhan. Nah, soal tadarus ini kan bukan sekedar membaca ya. Sepertinya lebih ke arah refleksi gitu kan? Tepat sekali. Ini proses refamiliarisasi tahunan. Lalu, sedekah jadi cara menyambungkan kita dengan sesama manusia. Ah, jadi mengubah empati dari puasa jadi aksi nyata. Betul, setiap amalan itu punya tujuannya sendiri, membentuk sebuah ekosistem ibadah yang utuh. Saya juga tertarik dengan itikaf, terutama di 10 malam terakhir. Di zaman sekarang yang serba terhubung, praktek diam di masjid ini rasanya radikal ya, semacam detox digital spiritual gitu. Anda menangkap esensinya, itikaf itu puncaknya. Benar-benar spiritual detox yang disengaja. Di saat dunia modern mendorong kita untuk terus connect keluar, itikaf itu justru praktik untuk memutus hubungan dengan duniawi demi fokus total ke dalam. Fokus ke hubungan vertikal dengan Sang Pencipta. Tepat. Jadi, kalau kita simpulkan, Ramadan ini semacam paket pelatihan intensif, bukan cuma ritual, tapi sebuah desain untuk membentuk kembali karakter, melatih disiplin, dan mempertajam kepekaan sosial kita. Jadi rangkumannya, dari sumber-sumber ini, Ramadan itu bulan yang dirancang untuk transformasi. Dimulai dari peristiwa besar turunnya Al-Quran, lalu diisi praktek-praktek yang kaya hikmah. Iya, untuk melatih kesabaran dan meningkatkan kepedulian. Dan pesan utamanya, seperti yang tertulis, sangat kuat. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas. Sebuah momentum yang nggak boleh disia-siakan untuk jadi versi diri yang lebih baik. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Setelah sebulan penuh menempa diri di camp pelatihan spiritual ini, pertanyaannya bukan lagi sekedar bagaimana menjaga semangatnya, tapi lebih dalam dari itu. Karakter baru apa yang sudah terbentuk selama sebulan ini, dan bagaimana kita akan membawa karakter tersebut untuk menghadapi tantangan di 11 bulan berikutnya.